Makanya ambient lightnya itu ditembakin sama Lexus dari bagian dashboard sini sobat setir. Jadi dia motornya benar-benar cuma tek segini dan tek segini gitu. Nah, sangat-sangat effortless. Dia tuh muternya segini aja, set, ini habis dan kita langsung pindah jalur. Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan masih bersama Lexus RZ 500e. Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, bahwa gue akan sharing bagaimana impresi berkendara menggunakan mobil dengan teknologi steer by wire pertama yang dijual resmi di Indonesia. So, daripada penasaran, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cobain. Let's go! Oke sobat setir, langsung aja kita cobain bagaimana impresi berkendara dari Lexus RZ 500e ini. Nah, yang menjadi main star-nya dari mobil ini adalah sistem steer by wire-nya. So, langsung kita bahas, steer by wire. Nah, bedanya steer by wire dan sistem steering yang konvensional adalah tidak ada hubungan mekanisme dari steer ke roda. Jadi semua itu diatur oleh sistem elektroniknya gitu. Setir ya udah segini aja, nanti dia akan mengirimkan sinyal menuju ke roda, nanti mobil akan membelokkan rodanya gitu. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya kalau menurut gue yang pertama yang paling berasa di jalanan Jakarta adalah kalau kita ngelewatin jalanan rusak, getaran yang roda hadapi itu tidak ke deliver ke setir karena memang secara mekanis dia tidak nyambung sama sekali. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, kita nggak perlu muter setir terlalu banyak buat bermanuver atau buat berbelok. Kayak gini depan ada belokan, kita muter segini aja itu udah dapet sobat setir tuh kayak gini. Even kita mau putar balik pun dia tuh nggak perlu muter banyak karena memang secara setirnya dia tuh dibelokinnya cuma sekali putar aja langsung mentok gitu ya. Kita kasih contoh ya sobat setir, kayak gini misalkan contohnya. Oke, sekarang kita mau putar balik, kita putar setirnya 1, 2, 3. Nah, dia tuh muternya segini aja, set, ini habis dan kita langsung pindah jalur. Nah, berbeda dengan steering wheel konvensional yang dimana kalau kita mau putar balik tuh kita muternya harus banyak banget gitu. Di luar itu, secara bentuk steeringnya ini dia yoke design seperti ini, maka kita megangnya juga lebih enak. Kita bermanuver juga lebih presisi rasanya gitu. Jadi itu adalah kelebihannya steer by wire yang menggunakan steering wheel yoke seperti yang ada di Lexus RZ 500e ini. Tuh, yang kita coba sedikit bermanuver. Wah, enak banget, rasanya lebih presisi. Dan bedanya dengan steering wheel konvensional nih, ketinggalan satu ya. Dia tuh bisa adjusting input kita ke outputnya itu bisa berbeda. Contohnya nih ya sobat setir. Misalkan kita ngebelokin, let's say ini jam 12, kita belokinnya arah jam 2 gitu misalkan. Di speed yang rendah itu akan beda outputnya jika kita menggunakan belokan seperti itu, atau di speed yang tinggi itu juga outputnya akan berbeda. Jadi mobil akan secara otomatis adjusting sesuai dengan kecepatan kita. Nah, mungkin bedanya kalau kita lagi mau putar balik ini ngerem, itu kan speednya kan nurun kan, decreasing gitu. Nah, ketika dia lagi decreasing speednya, maka itu yang bikin terasa sedikit disoriented karena memang kita tidak terbiasa menggunakan steering wheel steer by wire. Dan ya paling PR-nya adalah untuk yang baru coba steer by wire memang butuh adaptasi. Steer seperti ini tuh cocok banget kalau kita pakainya di jalanan kayak gini nih, kayak di BSD misalkan, atau mungkin di Amerika gitu ya, jalanannya gede-gede, lebar-lebar, kita nggak harus berjibaku dengan gang-gang sempit, dengan manuver-manuver yang lebar-lebar tapi di tempat yang sempit gitu. Itu cocok banget. Tapi memang kalau di Jakarta kebanyakan jalanannya gang-gang kecil kayak gitu, kita harus lewat-lewat jalan tikus, misalkan let's say daerah Kemang gitu ya, kan jalannya kecil-kecil banget kan. Itu lumayan butuh adaptasi. Jadi balik lagi, kalau memang rute kalian tuh jalanannya spacious, gua rasa akan nyaman banget pakai mobil ini. Gitu sobat setir. Itu mengenai steer by wire. Di luar itu, mobil ini juga tetap memiliki kenikmatan berkendara ala Lexus. Berasa mewahnya sobat setir. Kayak contohnya nih, misalkan ke depan kabinnya gua ngerasa memang tidak seoptimal RX, tapi di RZ ini juga udah lebih dari cukup. Secara kan dia juga silent, nggak ada mesin bakarnya, jadi nggak ada suara mesin masuk ke dalam gitu.
Kemudian kalau dari segi posisi duduk, menurut gue nih posisi duduknya juga cukup nyaman sobat setir. Gue bisa mendapatkan posisi duduk yang relax banget karena dia memiliki beberapa pengaturan secara elektris gitu. Naik turun, maju mundur, recline angle-nya juga bisa diatur semua secara elektris. Steering wheel-nya ini bisa tilt and telescopic secara elektrik juga. Jadi kita tinggal pencet-pencet aja, kita nggak perlu yang ngobok-ngobok kayak setir konvensional gitu. Kemudian dari segi blind spot juga menurut gue cukup minim. Walaupun memang kaca belakang tuh ukurannya nggak begitu gede ya. Kaca belakangnya tuh ukurannya cukup kecil gitu. Tapi di luar itu cukup lah. Dan dia juga terbantu dengan sistem blind spot monitoring. Jadi kalau kita lagi bermanuver di jalanan macet atau misalkan jalan tol gitu, kita nggak perlu worry lah. Oke, berlanjut ke masalah bantingannya. Menurut gua bantingannya ini terasa Lexusnya gitu. Dia nggak yang bumpy, dia kayak nyes gitu. Sekali turun nggak mantul-mantul, suspensinya terasa sedikit berat mobilnya, ya nggak sedikit sih, terasa berat sih. Secara ini kan sebuah EV gitu ya. Dia bawa baterai, dia bawa beban gitu. Tapi menurut gua masih oke bantingannya, masih nyaman. Lexus banget lah bantingannya. Nah, ngebahas mengenai handling ya, mobil ini juga memiliki handling yang oke banget. Secara kan dia juga direct 4 sobat setir, jadi dia tuh dual motor depan dan belakang, yang membuat mobil ini memiliki handling yang menurut gue sih oke. Ini kita belokin ya. Tuh, untuk bermanuver seperti ini dia sangat-sangat capable. Dan lagi kebantu dengan steering wheel yang yoke design ini, jadi kita megangnya juga lebih enak. Gue coba mau zigzag ya sobat setir. 1, 2, 3. Gokil. Mobilnya terasa nempel banget, nggak terasa limbung sama sekali. Dan handlingnya tuh enak gitu. Kita nge-handle mobilnya enak megangnya, karena ya balik lagi yoke steering wheel ini. Dan dia tuh nurut, nggak berasa tumpah-tumpah. Padahal ini kan sebuah EV dengan bobot yang berat gitu. Tapi still, di zigzagin gini pindah jalur, tuh mobilnya nurut banget. Iya bener-bener premium, sesuai dengan jiwanya Lexus gitu, premium. Nah, kalau kita ngebahas masalah tenaganya ya, menurut gua mobil ini tenaganya besar sobat setir. Tenaganya sendiri dia tuh di 375 horsepower. Dengan torsi juga yang nggak kalah besar. Torsinya di 268 Nm. 268 Nm di setiap motor listriknya. Dia ada 2. Dan menurut gua tenaganya tuh pas banget sama desain dari mobilnya dan handling yang gila-gilaan kayak gini. Sekarang kita coba gas. Sini ada jalanan kosong. Kita coba 3, 2, 1. Berasa bagian depan dari mobilnya tuh bener-bener ngangkat gitu sobat setir. Tapi itu kita pakai mode normal. Sekarang kita ganti ke mode sport. Seharusnya dia lebih agresif lagi. Kita coba 3, 2, 1. Wow, dan dia tuh punya artificial sound gitu sobat setir. Artificial sound yang seolah-olah seperti suara mesin yang bikin ketika kita lagi ngegas, telinga kita tuh juga ikut dimanjakan. Nah, gue ada satu alat yang udah lama nggak kita pakai, yaitu si pengukur waktu. Sekarang kita coba ukur waktunya untuk mobil ini dapat berakselerasi dari 0 hingga 100. Kira-kira butuh berapa detik? Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke sobat setir, sekarang kita coba akselerasinya. Kita udah masuk ke mode sport. Langsung aja kita tes. 3, 2, 1. Dah. Sangat-sangat effortless. Wow, kenceng banget sih. Dia juga tenaganya ciri khas sebuah mobil listrik yang langsung keluar secara instan. Masuk ke mode sport, menurut gue lebih liar lagi dan lebih terasa sporty ya. Karena juga dia steering wheel jadi lebih berat, lebih berbobot gitu sobat setir. Coba sekarang kita lihat ya, kira-kira kita butuh waktu berapa lama tadi untuk mencapai 100 km/jam. Kita udah coba tadi, dan tadi kita coba dengan keadaan di mobil tuh bertiga sobat setir. Jadi gue nggak beneran sendiri. Dan angka yang gue dapat di 4,9 detik. Klaimnya dari Lexus itu di 4,6 detik. Selisih dikit banget. Cuman selisihnya tuh berapa berarti? 0,3 detik. Dan menurut gue itu udah lebih dari cukup dari sebuah mobil dengan gaya sesporty ini dan se-comfortable ini. Nice banget. Oh iya, hampir ketinggalan satu lagi. Di luar segala kecanggihan dan kemewahannya dia dan kesportiannya juga, mobil ini juga tetap memiliki ADAS yang cukup lengkap. Jadi kita bisa pakai adaptive cruise control ketika kita sedang berkendara di jalan tol maupun untuk kebutuhan safety karena dia juga punya automatic emergency braking. Seperti itu sobat setir.
Nice, mantap. Nah, ngebahas mengenai baterainya, mobil ini tuh menggunakan baterai berkapasitas 74,69 kWh Sobat Setir. Dan dia itu sudah support AC charging maupun DC charging. Jadi untuk kita pakai tuh udah sangat convenient banget. Dan dia memiliki range di 460 km. Gokil, sangat-sangat cocok banget untuk kita pakai baik harian maupun kita pakai keluar kota. Pede Sobat Setir. Dan satu lagi, dia juga punya fitur auto parking Sobat Setir. Caranya gampang banget, kita find a spot dulu, nih kayaknya di bagian kiri sini bisa. Kalau sudah kita berhenti, kita pencet yang ini, shortcut di bawah pengaturan AC. Nah, dia udah nemu nih, dia udah ngebayangin, oke nanti parkirnya akan seperti ini. Dan kita tinggal pencet start aja. Set, release brake to move. Jadi kita tinggal lepas rem aja, dan mobil akan melakukan parkir secara otomatis. Tapi kita tetap harus merhatiin, dia parkirnya bener apa enggak. Kita harus ready kalau misalkan ada apa-apa, tinggal kita langsung injek rem aja, kita langsung intervensi gitu ya. Karena kan sebenarnya teknologi itu nggak mungkin bener-bener 100% sempurna gitu. Dan ini kan mobil kita, jadi kita harus lebih aware juga. Oke, dia mundur. Dia akan maju sekali untuk ngepasin sama spot yang dia udah tentuin gitu. Oke. Dan dia mundur. Nah, parkir otomatis ini kadang dia ada yang modelnya ngebaca, oh di sini bisa parkir, atau oh di sini ada marka parkir gitu. Sepertinya di sini dia nggak bener-bener ngikutin sama garisnya nih Sobat Setir. Dan ya selesai. Kalau kita lihat dari fitur kamera 360-nya sih kayaknya rada kiri dikit ya harusnya ya parkirnya ya. Jadi dia nggak bener-bener pas gitu. Tapi ya udahlah, seperti inilah fiturnya. Menurut gue belum sempurna. Kita harap semoga bisa lebih diimprove lagi nih untuk fitur auto parking ini, karena sebenarnya parkirin mobil kayak gini dengan fitur auto parking tuh bener-bener berasa banget teknologi ya. Wah, gitu. Nice. Sobat Setir, jadi setelah mencoba Lexus RZ 500e ini dengan teknologi steer by wire, bisa dibilang teknologi ini tuh bener-bener futuristic banget, cocok banget diaplikasikan di mobil listrik seperti Lexus RZ ini. Karena memang secara penggunaannya steer by wire itu kan juga pertama kali digunakan di Tesla kalau nggak salah ya. Dan Tesla sendiri juga sebuah mobil listrik gitu. Jadi cocok banget ketemulah karakter steer by wire dengan kendaraan listrik seperti ini. Memang di jalanan di Jakarta itu situasinya berbeda Sobat Setir. Banyak gang kecil, banyak jalanan sempit. Terus kita juga harus bermanuver yang lebih predictable gitu. Rasanya butuh adaptasi dulu untuk bawa steer by wire di jalanan Jakarta, terutama di jalanan sempit. Tapi kalau emang bawanya di jalanan yang luas, kayak kita lagi di BSD kayak gini, itu baru keluar full potentialnya. Dan menurut gue enak banget, ngaruh juga ke handling, ngaruh juga ke rasa berkendara. Nice banget. Di luar itu, mobil ini tetap memiliki kemewahan dan kenyamanan berkendara ala Lexus yang menurut gue pantas mobil ini dihargai 2,48 miliar atau hampir 2,5 miliar Sobat Setir. Tapi itu menurut gue, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Untuk kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Range-nya berapa Yola? Gue kaget kameranya nggak ada, terus gue ngeliat ke sini. Bentar ya, ulang ya. Udah cancel aja, cancel.